Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika Mawaddah dengan NIM 1222101114. Eh, saya dari kelas RC. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar yaitu perhitungan kolom. Nah, di perhitungan kolom ini tuh kita akan menghitung bagian dari etap yang bagian sini. Nah, di sini tuh kan kita membuat rumah dengan 3 lantai, rumah tinggal dengan 3 lantai. Nah, jadi tuh pada bagian ini kan kita menghitung eh, kolomnya. Nah, kolom ini sendiri tuh memiliki fungsi gimana ya jelasnya sebagai penerus beban. Dia tuh yang meneruskan beban seluruh bangunan itu diteruskan oleh si kolom ke pondasi. Nah, kolom ini tuh merupakan apa ya dibilang struktur utama untuk meneruskan beban-beban dari bangunan itu ke ininya, ke mana namanya, ke pondasinya. Nah, kayak beban hidup kayak manusia dan barang-barangnya, terus beban hembusan angin, pokoknya segala beban yang ditanggung bangunan itu tuh akan diteruskan oleh kolom ke bagian pondasi. Nah, eh, kolom ini tuh fungsinya sangat penting bagi bangunan yang sedang kita rancang. Agar pokoknya tuh kolom ini tuh dialah kuncinya biar bangunan itu nggak roboh. Nah, di perhitungan yang akan kita cari itu yang ini. Sabar ya teman-teman. Nah, perhitungan yang harus kita cari tuh ini. Nih, nah dari kan kolom. Nah, ini. Jadi ini kan perhitungan kolomnya. Nah, kalau dilihat dari sini tuh, nah inilah kolom yang akan kita carikan, yang bagian sini. Kenapa ini pakai 3,354 karena X sama Y yang udah ditentuin kan di sini. Nah, jadi kita bisa lihat di define di bagian section property, prime section. Nah, ini kan pakai balok, pakai kolom ukuran 300 kali 300. Nah, kenapa dia tuh ini? Nah, ini perhitungannya. Nah, berikut merupakan perhitungan dari kolom yang udah kita cari. Nah, di sini kan nilai X kita 4, Y 3,5 dan panjang tinggi bangunan. Tinggi lantainya itu 4,5 meter. Nah, jadi inilah perhitungan-perhitungan yang dicari berikut. Inilah perhitungan-perhitungan yang dicari untuk menentukan. Nah, kan di kolom ini tuh tadi kan meneruskan beban-beban dari bangunan ke pondasi. Nah, dimasukkanlah dia nilai-nilai beban yang kita pakai kayak DL, LL, SIDL, LR, PU maksudnya yang inilah. Nah, inilah merupakan apa namanya beban-beban yang ditanggung oleh bangunan yang akan kita rancang. Nah, beban-beban inilah yang dimasukkan ke perhitungan kolom itu. Kan tadi fungsi kolom yaitu meneruskan beban-beban yang ditanggung oleh bangunan ke pondasi. Nah, kenapa itulah alasan kenapa kita memasukkan nilai DLLL, SIDL ini ke dalam perhitungan kolom karena kan dia berfungsi untuk meneruskan beban yang ditanggung oleh bangunan ke pondasi. Nah, yang pertama yang ini tuh kita cari ininya AG-nya. AG ini rumusnya yang ini kan. PU max kali 1000 di per 0,7 kali 20. Nah, makanya dapat. Nah, dengan perhitungan-perhitungan yang udah kita cari ini tuh. Nah, makanya lah kenapa kita menggunakan kolom ukuran 30 kali 30. Karena menurut perhitungan yang udah dicari gitu. Jadi perhitungan kolomnya kita memakai kolom ukuran
30 kali 30. Nah, di sini untuk untuk bangunan yang akan kita rancang. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.